Hey guys, gue lagi ngalamin sakit gigi nih dan seriusan. Ini nyiksa banget. Awalnya cuma ngilu biasa, tapi lama-lama makin parah sampai susah makan, susah tidur, dan kepala pun ikutan cenat-cenut. Nah, buat kalian yang suka cuek sama gigi berlubang, hati-hati ya. Kalau dibiarkan bisa makin dalam dan kena saraf, bahkan infeksi yang menyebar ke bagian tubuh lain. Fatalnya, bisa sampai bikin pembengkakan parah, infeksi ke otak, abses otak, atau dalam kasus ekstrim, berisiko kena penyakit jantung. Serem kan? Bahaya abses otak akibat infeksi gigi. Sebagai penderita sakit gigi bertahun-tahun, gue harus kasih tahu kalian bahwa abses otak akibat infeksi gigi itu bukan sekadar mitos. Ini adalah kondisi serius yang terjadi ketika bakteri dari infeksi gigi menyebar melalui aliran darah dan mencapai otak. Karena otak dikelilingi oleh tulang tengkorak yang keras, ketika ada infeksi dan terjadi pembengkakan, tekanan dalam otak bisa meningkat dan berakibat fatal. Bagaimana infeksi gigi bisa menyebabkan abses otak? Penyebaran melalui darah. Ketika gigi berlubang dibiarkan tanpa perawatan, bakteri bisa masuk lebih dalam ke pulpa gigi dan menyebar ke akar. Dari sana, bakteri bisa masuk ke pembuluh darah dan menuju otak. Sinus yang terhubung ke otak, beberapa infeksi gigi, terutama yang berada di rahang atas, bisa menyebar ke sinus dan dari sana ke otak. Karena letaknya yang dekat dengan otak, penyebaran bakteri melalui sinus bisa terjadi lebih cepat. Sistem kekebalan yang lemah. Jika daya tahan tubuh sedang lemah, bakteri bisa lebih mudah menyebar dan menyebabkan komplikasi yang serius. Faktor-faktor seperti stres, kurang tidur, atau penyakit kronis bisa memperburuk kondisi ini. Perjalanan infeksi dari gigi ke otak awalnya, infeksi gigi hanya terbatas pada area gigi dan gusi. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, bakteri yang ada di dalam gigi yang terinfeksi bisa menyebar ke bagian tubuh lain. Berikut ini adalah tahapan bagaimana infeksi bisa berkembang menjadi abses otak. Infeksi gigi awal, gigi berlubang atau abses gigi yang dibiarkan tanpa perawatan menyebabkan bakteri berkembang biak. Penyebaran ke tulang dan jaringan sekitar. Infeksi mulai menyebar ke jaringan gusi, tulang rahang, atau bahkan kelenjar getah bening di sekitar mulut. Masuk ke aliran darah, bakteri akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Menuju ke otak, dari aliran darah, bakteri bisa mencapai otak, terutama jika sistem kekebalan tubuh sedang lemah atau ada jalur yang lebih terbuka seperti sinus yang terinfeksi. Pembentukan abses. Begitu bakteri sampai ke otak, tubuh mencoba melawan infeksi dengan membentuk abses, yaitu kantong berisi nanah yang bisa menyebabkan pembengkakan dan tekanan di dalam otak. Gejala abses otak yang harus diwaspadai sakit kepala hebat, biasanya tidak membaik dengan obat penghilang rasa sakit biasa. Demam tinggi dan menggigil, tanda tubuh sedang melawan infeksi serius. Mual dan muntah, bisa terjadi karena peningkatan tekanan di dalam otak. Gangguan penglihatan atau perubahan kesadaran infeksi bisa mempengaruhi fungsi otak dan saraf. Kejang atau kelemahan pada salah satu sisi tubuh, jika infeksi menyerang area otak yang mengontrol gerakan, bisa menyebabkan kelemahan atau lumpuh sebagian. Gangguan bicara atau sulit memahami percakapan, jika abses mengenai area otak yang mengatur bahasa dan komunikasi. Leher kaku, jika infeksi menyebar ke selaput otak, bisa menyebabkan kekakuan pada leher yang mirip dengan gejala meningitis. Risiko dan komplikasi abses otak, yang pertama kematian jaringan otak. Jika tidak segera ditangani, abses bisa merusak jaringan otak secara permanen. Yang kedua, meningitis, infeksi bisa menyebar ke selaput otak dan menyebabkan radang otak yang lebih luas. Yang ketiga, koma. Pada tahap lanjut, tekanan yang meningkat di dalam otak bisa menyebabkan kehilangan kesadaran. Yang keempat, kerusakan saraf permanen. Jika saraf tertentu terkena dampak, bisa menyebabkan gangguan motorik atau sensorik jangka panjang. Yang keenam, tekanan intrakranial yang meningkat. Abses yang membesar bisa meningkatkan tekanan di dalam tengkorak, menghambat aliran darah ke otak, dan memperburuk kondisi pasien. Yang terakhir, gangguan kognitif. Dalam beberapa kasus, infeksi otak yang parah bisa meninggalkan dampak jangka panjang
seperti gangguan daya ingat, kesulitan berpikir, atau masalah emosional. Cara mencegah infeksi, gigi berujung ke abses otak, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Apalagi jika kita bicara soal penyakit serius seperti abses otak. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi gigi berkembang menjadi komplikasi yang lebih parah. 1. Menjaga kebersihan mulut. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi yang mengandung fluoride dan gunakan benang gigi untuk membersihkan sisa makanan yang menempel di antara gigi. 2. Periksa ke dokter gigi secara rutin, jangan tunggu sampai sakit. Periksakan gigi setidaknya setiap 6 bulan sekali untuk mendeteksi lubang atau infeksi sejak dini. 3. Segera obati gigi berlubang. Jika ada tanda-tanda gigi berlubang atau infeksi, segera kunjungi dokter gigi untuk mendapatkan perawatan yang tepat sebelum bakteri menyebar lebih jauh. 4. Jangan anggap remeh nyeri gigi yang berlangsung lama. Jika sakit gigi tidak kunjung sembuh atau sering kambuh, bisa jadi ada infeksi yang sudah mencapai tahap lebih dalam. Terakhir, perhatikan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jaga daya tahan tubuh dengan pola makan sehat, cukup tidur, dan olahraga agar sistem kekebalan tubuh tetap optimal dalam melawan infeksi. Buat kalian yang lagi struggling dengan gigi berlubang, gue nemu satu produk yang worth it banget. Namanya Gumafixa, minyak herbal alami yang bisa digunakan untuk semua usia. Bahkan aman untuk ibu hamil dan menyusui. Jaminan tanpa efek samping, dan yang paling penting, sudah BPOM. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal keamanannya. Harganya boleh agak mahal, tapi kualitasnya bisa dilihat dari hasilnya. Cara pakainya juga gampang banget. Cukup teteskan 2-3 tetes ke kapas, lalu tempelkan langsung ke gigi yang sakit. Dalam hitungan menit, rasa sakitnya langsung nyes banget. Buat yang udah nggak tahan sama sakit gigi, buruan check out sekarang biar nggak sengsara lebih lama. Terima kasih. Semoga bermanfaat.